Dari keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklumi. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang judulnya demikianilah berdasarkan keterangan yang Maha Esa. Sedangkan mengenai Peggy, tadi keluarga mengatakan periksa dulu. Karena apa? Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO. Sudah di BAP 6 orang dari terpidana. 5 menyatakan tidak. 5 menyatakan bukan Peggy, hanya 1 yang menyatakan Peggy. Artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar? Itulah inti dari konferensi pers hari ini untuk menentukan sikap dari keluarga dan kuasa hukum atas perkembangan kasus Bina Cirebon. Ada kita pakai? Intinya untuk Polsek Polda Jabar, kami selaku kuasa hukum jangan terlalu bisa menetapkan apa yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu. Karena ini kan sudah 8 tahun tidak pernah diproses ya, pernah diselidiki lagi, dan ini baru diselidiki kembali dalam waktu yang singkat sudah bisa menetapkan 1 tersangka, kemudian bisa menetapkan 2 lagi tidak ada. Kami sangat berharap sekali untuk benar-benar diselidiki lagi apakah benar atau tidak pelakunya, apakah memang ada atau tidak. Jadi kita juga tidak bertanya-tanya sebabnya, alasannya apa. Itu inti pokoknya. Singkat, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Jadi kalau mereka dari pernyataan keluar dari teman-teman kuasa hukum, apakah bisa dikatakan seperti banyak orang yang juga menilai penangkapan Peggy ini salah tangkap? Apakah itu bisa dikatakan? Atau ada hukum acara pidana yang tampaknya tidak dijalankan oleh kepolisian soal tidak menghilangkan? Kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena bantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat. Hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Terhadap Peggy belum ada jawaban yang pasti. Itu jawaban kami. Masih perlu diselidiki lebih lanjut. Ya, belum bisa disebutkan total salah tangkap atau memang itu orangnya. Tapi dari segi hukum pembuktiannya masih sangat lemah. Apalagi 5 terpidana mengatakan Peggy ini tidak terlibat. Itu jawabannya. Bakal ada koordinasi lebih lanjut nggak dengan Polda Jawa Barat dan tim hukum keluarga Vina ini? Ya, kita selalu gini loh. Kita itu kan menghimbau agar jangan tergesa-gesa. Ini mulai viral kan sesudah kasus ini diviralkan oleh Hotman 911. Barulah mulai yaitu sekitar tanggal 20-an, barulah mulai Polda Jabar bergerak. Kok hasil persidangan berbulan-bulan sudah ada putusan mengatakan bahwa ada 3 DPO, kok tiba-tiba dengan penyidikan kurang dari 2 minggu tiba-tiba disebutkan itu fiktif gitu loh, yang 2 DPO. Itu yang kita tidak, keluarga maupun kuasa hukum belum bisa terima. Ya, silakan. Pak dari TV One. Lalu TV One. apa? Harus ada transparansi hukum. Ya justru itulah transparansi hukum. Makanya kan kita bikin konferensi pers ini untuk menentukan sikap keluarga. Ya, harusnya Polda harus menerangkan bahwa 5 dari terpidana itu membantah, tidak mengakui Peggy sebagai pelaku. Ya, dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada, cara memerkosanya ada, motornya ada, cara mukulnya diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini
si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong.